Sebagai mama, aku ingin berpesan untuk apapun itu, ya, jangankan sampai masalah keuangan, pokoknya untuk apapun itu, usahakan kalau mengambil keputusan, ya, kita harus tahu, terutama apa kemungkinan terburuknya. Nah, kalau tidak tahu ya cari tahu gitu. Kenapa aku ngomong kayak gini nih? Ya, karena banyak kasus dan kebetulan tadi baru saja nonton di YouTube tentang Psychology of Money, ya, bukunya itu, yang mana aku juga pernah baca itu dengan salah satu mantan muridku tahun kelas. Aku udah posting di IG itu. Jadi ada beberapa murid yang memang concern tuh seperti itu. Memang apa ya, boleh katakan aku support juga dia untuk tahu, karena bagiku ya, kan orang banyak mengatakan apa sih pentingnya pelajaran di sekolahan. Aku bilang mungkin terlihat tidak penting, tapi sebenarnya penting. Kok bisa begitu, Bu? Iya, mungkin dia tidak menjawab langsung, tapi itu akan membentuk mindset kamu. Gitu. Contoh. Misalkan kalau kamu tidak punya mindset, mungkin kamu akan mengerjakan, kalau bahasanya, kerja keras, bukan kerja cerdas, ya. Wih, kayak ini angkat aja, capek dong. Tapi kalau kamu punya ide, otakmu bekerja, terus dapat ilmunya, oh ya mungkin, kalau targetnya ke sana, mungkin pakai bidang miring, kalau target ke sana mungkin pakai katrol dan lain sebagainya. Walaupun ada juga beberapa hal yang mungkin tidak secara langsung diajarkan di sekolah. Contohnya mungkin tentang investasi gitu, ya. Jadi kita balik ke sini. Jadi menurut aku ingat banget, aku waktu itu sempat ngomong sama murid waktu itu. Aku waktu itu lagi ngikutin channel investasi, dan aku memang suka banyak channel. Kok gitu? Karena aku boleh dikatakan mencari jawaban yang sesuai gitu loh. Jadi aku tuh kalau sesuatu, aku untuk belajar aku suka car gitu, tapi dengan resiko yang terukur gitu ya. Saya car dulu, nanti dari situ oh ini kalau ngambil yang ini, kalau ambil ini gitu. Kebetulan ada juga salah satu channel yang membahas tentang ini loh, kalau kamu diperkirakan masuk investor tipe apa, karena investor tuh banyak juga tipenya kan gitu. Jangan sampai kamu tipenya konvensional masuk ke instrumen yang tipenya agresif, ya kayak kasus itu kan begitu jadinya. Itu banyak kasus kayak ponzi dan lain sebagainya, itu banyak itu. Jadi aku lihat mantan muridku ini, dia sangat pintar tapi dia berani. Terus aku bilang, kamu udah tahu lebih banyak tentang apa yang kamu prospekkan, mana kamu prospeknya ke guru lagi tak gituin. Iya Bu, tapi gini. Dia hanya berdasarkan pengalaman dari upline-nya. Aku bilang, aku mungkin belum terlalu khatam soal begituan. Aku malah support murid, ada beberapa murid yang punya kemampuan, ada yang kayak punya dia bisnis rangkaian bunga, pokoknya ada memang murid tipikal yang begitu, ada yang memang rada biasa-biasa aja ya. Aku support, aku bilang cari tahu dulu, karena setahu dari channel yang aku lihat ini begini. Akhirnya apa, dia cross check, dan setelah menimbang sana sini, karena ternyata setelah kita ngomongin itu, ternyata banyak juga temen-temennya yang aku nggak sangka mereka paham gitu. Ya mereka paham itu, kayak ya mereka yang kelihatannya easy going, hanya gaming gitu ya, ternyata paham dia. Gini loh, begini seru juga gitu ya. Itu jadi ketika kita nyambung, kadang-kadang umur itu bukan kendala ya. Kita gini, oh ya Bu gini, akhirnya dia
memutuskan untuk mundur, yaitu karena semua itu resiko ada. Jadi kalau idealnya menurut aku ya, apalagi yang boleh dikatakan gininya kurang tebel like me kadang-kadang bersiasatnya juga aduh gitu ya. Gimana bersiasat ya, semesta langsung kita biar lega, kita lebah, semesta gimana berikan aku jalan gitu. Kenapa? Karena kita tidak boleh sepolos itu ya. Kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Itu seberapa berani untuk menanggung resiko, apalagi kalau sampai ngambil yang skema ponzi dan yang sejenisnya, yang mana-mana kita ngerekrut downline itu kan berbahaya sekali. Karena kalau mereka rugi, mereka akan menyalahkan di atas gitu. Loh kan kata ini begini-begini gitu ya. Padahal ya bisa, kalau dibilang bisa disalahin ya bisa-bisa aja, cuman kan kembali suatu keputusan, jangankan keputusan keuangan, keputusan yang lain juga pastinya pribadi yang menjalankannya yang akan apa yang boleh dikatakan menanggung resikonya. Jadi pribadi yang menjalankannya, yang memutuskannya, itu yang harus tanda kutip diedukasi dengan baik, dipikirkan lagi, berani nggak ya. Contoh realnya aja utang. Kok contoh realnya utang? Yuk, banyak orang yang gali lubang, nutup lubangnya itu mainnya ke atas, nggak ke bawah. Maksudnya gimana? Punya utang misalkan 3% gitu umpama, ya kan? Tapi ketika harus nutup 3%, dia nyarinya yang ke atas 5% gitu ya. Mana bisa gitu loh. Itu pasti kagak, 3% aja udah berat, kalau 5% tambah berat bukan? Ya kan gitu. Kalau mau main ya ke bawah gitu. Oh sekarang 3% dulu, nanti kita lihat, oh nanti bisa masuk ambil 1%, kayak gitu. Nah seperti itu semua contoh psikologi of money-nya. Intinya keputusannya di kita gitu ya. Jadi ya gimana ya, intinya ya harus jujur dengan diri sendiri dan mengambil keputusan untuk apapun itu harus yang kamu tahu dan kamu siap dengan resikonya. Kalau masalah, kalau memang mulai dari kecil dulu. Oh ya, dan satu lagi, ada pepatah yang kusuka banget dari dulu ya, jangan tergiur yang tiba-tiba terlalu besar. Itu agak berisiko. Sama halnya dengan jangankan masalah keuangan, masalah orang aja gitu loh. Kalau tiba-tiba orangnya terlalu manis banget, ngerayunya hati-hati. Hati-hati karena ada musang berbulu domba. Udah, aku mau lanjut dulu. Dadah.